Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong ketakok kiai iku salah alamat. Wong alim takoki carane sugih, carane dadi bupati. Terus carane untuk duit akeh. Wong alime dhewe ra pati titik dhuwit ditakoki. Kadang kula nggih sewani tiyang Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangkret urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai itu rapati seneng jabatan. Kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami template orang juta, nak ora dadi darani donyane ngobos. Wis lara kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nat. Terkenal donga kula ra mandi. Mergo nak mandi repot. Dadi dukun. Jadi aniki repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula. Bapak niku riyen lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau iku soleh zaman akhir ku repot, hisabe gede ya. Muga terkenal wali dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayah marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekeki dhuwit. Mari hisab tok mergo agama sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis, aku soleh-soleh ku ngene golek rindane Allah kok dadi wong sowan ngekeki dhuwit, ngekeki gula terus sampean piye aku ning akhirat. Jadi jangan kira para wali itu senang ketika banyak mendapat apa? Penghormatan, karena takutnya kesalian ini terkonversi sebagai apa? Materi. Apalagi orang sekarang itu, kalau orang dulu tanya kan jelas ya, yasalunaka madza yunfikun. Kalau uangnya banyak tanya, kula kekno sinten. Kalau ahli falak ya tanya yasalunaka anil ahillah. Ketentuan tanggal penanggalan komaria itu gunane nopo ya Rasulullah. Kalau punya warisan ya tanya warisan. Jadi intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama, dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau mau istifadah kalian ke Zuhur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qal. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih ijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Agar uang ya gampang ini. Makanya nak diskon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Itu mesti klenik nih. Mune bukan kalau sak kelas kalian Gus Muni. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewe, anu iku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya, karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji ya. Hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah. Karena satu ada subjektivitas rawi. Kalaupun sahih itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau diasingkan sama Sidina Utsman di Robadah gitu. Karena apa? Kesalehannya ini bikin publik itu agak gaduh. Nggak kebayang kalau para sahabat itu ngikuti siapa? Abu Dzar. Karena ada kesalehan pribadi yang mengganggu kestabilan publik. Jadi Abu Dzar nanti kan diberi kesempatan pidato, seneng dunia orang di duit rapopo, gak badek, gak popo, gak pidato, gak urip mau sedih wah itu. Wah itu kan orang Pekalongan fakir kabeh. Wah orang iso nggawe acara pengajian itu. Sehingga kesalahan-kesalahan pribadi itu ya dianggap Abu Dzar soleh, itu urusan beliau. Makanya komentar Imam Ghazali tentang Abu Dzar, faqad kana min ashabi Rasulillah man huwa a'lamu minhu wa man huwa awra'u minhu. Tapi ternyata tidak punya pilihan kayak Abu Dzar. Beliau itu nanam anggur saja nggak berani, karena takut sebagian anggur kalau terbeli pasti sebagian itu dipakai syaribul khamr. Jadi kira-kira kalau Abu Dzar hidup sekarang nggak berani beli pulsa, karena digoweanan kadang demenan macam-macam. Iya kira-kira nggak berani jual pulsa.
Mungkin jual badik juga agak berani. Nak kanggo wong engkek kan terus dinggo ngerayu wong lanang juga berani kira-kira seperti itu. Nanti jual pulpen ya agak berani. Ya nak dituku santri gue ngaji, nak dituku mereka gue korupsi tanda tangan gue. Jadi, wah itu kalau jadi gerakan masif kan orang bisa mati semua. Ya. Masyhur itu khilafnya Abu Dzar dan Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Jadi sehingga saya sendiri secara pribadi itu sering ikuti Mbah Mun yang ngendikan di depan publik, meskipun saya sering, terutama Gus Zofur tentunya, sering dapat wasiat khusus, tapi saya tetap lebih seneng yang ngendikan di depan publik karena ukurannya lebih jelas. Ya saya ulang lagi, ukurannya lebih jelas. Satu, saksinya banyak. Dua, pasti itu ukuran umum. Cek sing cerdas, setengah cerdas. Tapi kalau ngendikan khusus kan, cung. Jadi kiai itu ya nak subuh aja kodok, itu kan nasihat campur ngenyak itu kan. Karena apa ya, itu kan agak-agak ngamuk tapi halusan itu. Jadi tapi kalau umum kan standarnya jelas apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan. Jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang enggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga kritik. Enggak semua yang diunek-unek sampai takok. Kadang mau takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta aja gak iso nyaur. Kadang wong takok, terus kula diutang 1 miliar carane nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utange napa? 1 miliar. Kula nu di santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe iku ora kesuwan kula takok carane ngrukono bojone. Ya kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu purek malah. Ditakoki. Bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukruh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau nopo? Lah iku nang fikih kan hanya ada syaratul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah megat tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora kita patah ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabok turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya sebagian Gus Zofur ya jawab apa alam nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya, problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya koyo gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong itu sitok sumpek kemene telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas, bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duka. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duka. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini, pangeran lu kadang ngersakno kabeh ono sanksi nih, cara bahasa modern ono sanksi. Ya tujuannya pangeran lu wong ben tobat ben balik nang apa. Jadi ono wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun tuh mau ngendikan kesalahan itu pantasnya ya ono sanksine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nek ditakoki ngono berusaha cari solusi
sanksiku. Padahal Allah kepengen memberi sanksi. Kalau sampai misalnya zaman mondok rasa regep terus bareng saya jadi kiai bingung terus kalau kan jadi solusi Gus kayak itu ngoladuni. Wong pangeran ngekei sanksi kuwe zaman mondok rasa regep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultan itu